Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sumaryati Sidro Fajar dengan NIM 8604988684 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PJJ UTBK. Di sini saya akan membuat tugas video praktikum dan tentang inovasi pembelajaran 102 dengan mata kuliah SPTP 4406. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini kita akan melihat perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pendidikan dilakukan, termasuk dalam proses evaluasi. Universitas Terbuka berencana untuk menguji coba sistem Automated Online Proctoring untuk mengawasi ujian secara daring. Meskipun inovasi ini menjanjikan peningkatan kredibilitas ujian, terdapat kekhawatiran dari mahasiswa dan dosen mengenai aspek privasi, bias algoritma, dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk menyusun strategi difusi inovasi yang efektif untuk menjamin penerimaan sistem di kalangan komunitas kampus. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu Automated Online Proctoring, bagaimana sistem tersebut bekerja, dan manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, serta bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Untuk slide berikutnya, kita akan menyimak video yang akan kita tampilkan. Halo semuanya, coba dibayangin sebentar. Kalian lagi duduk santai di kamar tidur, siap-siap ikut ujian akhir yang super penting. Nggak ada pengawas yang mondar-mandir di depan kelas, tapi anehnya kampus tetap bisa ngejamin 100% kalau hasil ujian kalian itu sama validnya dengan ujian tatap muka. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya? Jawabannya ada di sebuah teknologi canggih yang bakal kita bedah habis-habisan hari ini, yaitu Automated Online Proctoring. Tapi sebelum kita masuk ke teknologinya, kita harus ngomongin gajah di pelupuk mata dulu nih. Ada satu pertanyaan klasik yang sering banget dilempar orang hari, emangnya kuliah online itu nggak rawan nyontek ya? Jujur aja, pendidikan jarak jauh tuh sering banget kena stigma. Banyak yang mikir, karena nggak diawasin langsung di kelas, pasti celah buat curang tuh terbuka lebar banget. Nah, lewat pembahasan kali ini, kita bakal lihat gimana teknologi modern ngasih jawaban telak buat keraguan itu. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bahas stigma ujian online. Terus, apa sih sebenarnya online proctoring itu? Lanjut ke cara kerja sistemnya, gimana hal ini menjaga integritas akademik, dan yang paling penting di akhir nanti, gimana perlindungan privasi mahasiswanya. Kita mulai dari bagian pertama ya, stigma ujian online. Jadi gini, kayak yang saya sebut barusan, emang ada anggapan kuat di luar sana kalau gelar online itu gampang banget didapat atau rentan praktek curang. Tapi, kampus-kampus besar, termasuk universitas top kayak BINUS Online misalnya, nggak tinggal diam. Mereka secara aktif ngelawan stigma ini. Mereka sadar betul kalau kualitas lulusan mereka nggak boleh sampai diragukan sama pasar kerja. Makanya, solusinya adalah pakai pemantauan digital yang benar-benar ketat. Dan ini tuh bukan cuma soal menghukum mahasiswa yang ketahuan curang loh, ini soal validasi kualitas. Kampus pengen mastiin gelar yang kalian dapatkan punya nilai jual tinggi di industri dan emang bukti nyata dari hasil keringat dan kerja keras kalian sendiri. Lanjut ke bagian kedua. Apa itu online proctoring? Nah, kalau kampus butuh pengawasan super ketat dari jarak jauh, teknologi apa sih yang dipakai? Secara gampang, Automated Online Proctoring itu adalah sistem pengawasan ujian yang diotaki sama kecerdasan buatan, alias AI. Bayangin aja, sistem ini tuh kayak pengawas virtual. Kalau dulu pengawas ujian jalan keliling meja satu-satu, nah sekarang tugas itu diambil alih sama AI yang mantau kalian dari jauh. Sistem ini pakai webcam, mikrofon, dan analisis perilaku buat mastiin ujian berjalan jujur, tanpa perlu ada orang asing yang tiba-tiba nongol secara fisik di kamar kalian. Oke, masuk ke bagian ketiga, cara kerja sistem pemantauan. Terus di lapangan tuh praktiknya kayak gimana sih? Prosesnya cukup runtut. Pertama, verifikasi identitas. Sebelum mulai, kalian bakal diminta scan wajah dan nunjukin kartu mahasiswa, biar sistem bisa nyocokin sama database. Kedua, pemantauan audio dan video mulai jalan. Kamera dan mikrofon bakal merekam pergerakan dan suara di sekitar kalian. Ketiga, ada fitur kunci layar. Browser kalian bakal dikunci rapat, jadi kalian gak bakal bisa iseng buka tab lain, apalagi buka Google. Keempat, nah ini intinya, AI bakal mulai mendeteksi anomali perilaku kalian secara real time. Terakhir, setelah selesai, sistem otomatis bikin laporan komprehensif buat dicek lagi sama dosen. Emangnya apa sih yang dipantau sama AI ini? Gini, beda sama pengawas manusia, AI itu nggak butuh istirahat ngopi. Jangankan ngopi, berkedip aja nggak pernah. Dia bakal otomatis nandain kalau ada yang aneh.
Misalnya nih, mata kalian terlalu sering ngelirik ke satu sudut tertentu yang mungkin aja kalian nempel contekan di tembok, ya kan? Atau tiba-tiba ada wajah teman kalian masuk ke frame kamera. Suara orang ngobrol di background, pegang HP, buka catatan, atau nyoba pindah tab browser, itu semua langsung kecatat jadi bendera merah di sistem. Kita masuk ke bagian 4, menjaga integritas akademik. Dengar sistemnya, mungkin kalian mikir, gila, ketat banget ya. Tapi tunggu dulu. Aturan ketat ini bawa dampak positif yang masif loh. Pertama, jelas, mencegah kecurangan langsung di tempat. Kedua, bye-bye joki ujian. Soalnya muka kalian udah dikunci sejak awal. Ketiga, dan ini yang menurut saya keren banget, penilaiannya jadi super objektif karena AI itu nggak punya sentimen personal ke mahasiswa. Keempat, sistem ini sangat efisien. Mau ngawasin ribuan mahasiswa sekalian juga bisa. Dan kelima, kalau tiba-tiba ada sengketa nilai, ada bukti rekaman video yang kuat buat diaudit. Jadi semuanya transparan. Ada satu poin krusial yang pengen saya tekanin ke kalian, khususnya yang lagi atau mau ambil kuliah online. Teknologi ini dibikin bukan cuma buat nangkap bahasa orang curang. Jauh lebih dari itu. Pengawasan yang ketat ini sebenarnya berfungsi buat melindungi kalian sendiri. Melindungi investasi waktu, uang, dan energi yang udah kalian keluarin. Sistem ini memvalidasi kalau gelar yang nanti kalian pajang di CV itu benar-benar cerminan murni dari otak dan kemampuan kalian, setara dan sama gengsinya dengan gelar reguler. Tapi wajar banget sih kalau kalian mikir, wah tapi rasanya invasif banget dong. Kamera dan mic nyala di ruang pribadi saya, terus rekamannya dikemanain tuh? Jujur, ini kekhawatiran yang sangat masuk akal. Diawasin di kamera sendiri emang bikin kita bertanya-tanya soal privasi dan keamanan data kita. Makanya kita bahas di bagian kelima, perlindungan privasi mahasiswa. Pihak kampus tuh sadar banget sama kekhawatiran kalian. Makanya sistem ini dirancang dengan prinsip transparansi dan minimasi data. Artinya apa? Dari awal kalian udah dikasih tahu persis data apa aja yang bakal diambil. Kampus cuma narik data yang beneran penting buat ujian. Nama, NIM, sama rekaman audio visual pas ujian aja. Udah, itu doang. Mereka sama sekali nggak ngintip rekam medis kalian, data m-banking, atau aktivitas browsing kalian setelah ujian selesai. Sistem ini murni buat ngawasin ujian, bukan buat stalking. Ingat prinsip emas di dunia siber, data yang nggak dikumpulkan yang nggak mungkin bisa bocor. Terus di balik layarnya gimana? Tenang, rekamannya nggak dibiarin nganggur sembarangan di folder terbuka. Semua data video kalian itu dienkripsi secara ketat. Buat bukanya butuh autentikasi 2 faktor, dan cuma dosen atau admin tertentu aja yang punya akses. Selain itu, umurnya juga dibatasi. Rekaman kalian nggak disimpan selamanya di server, tapi otomatis dihapus dalam waktu 30-90 hari. Dan pastinya semua prosedur ini tunduk penuh sama regulasi pelindungan data negara, kayak UU Pelindungan Data Pribadi yang kita punya. Intinya, privasi kalian tetap jadi prioritas utama. Jadi, buat merangkum semuanya nih, lewat kombinasi antara AI canggih dan benteng privasi yang ketat, automated online proctoring ini udah bener-bener ngehancurin stigma usang yang bilang kuliah online itu gampang diakali. Teknologi ini sukses nyiptain ekosistem yang bisa dipercaya, yang bisa ngejamin kalau orang yang dapat gelar online itu punya level kejujuran, kompetensi, dan dedikasi yang sama persis kayak mereka yang kuliah tetap muka tiap hari. Kita udah lihat ya, betapa efisien dan objektifnya pengawasan berbasis kecerdasan buatan ini. Nah, ini bikin saya mikir satu hal. Mengingat AI sekarang makin jadi hal yang lumrah, gimana ya dampaknya nanti? Apakah teknologi ini pada akhirnya bakal mendefinisikan ulang standar integritas secara global buat semua jenis pendidikan dan bukan cuma yang online aja? Bayangin, mungkinkah suatu saat nanti pengawasan tanpa bias dari AI ini bakal jadi standar emas baru buat ujian apapun di seluruh dunia? Coba direnungin deh. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di topik seru lainnya.